Hai, ini gue Rika. Kali ini gue mau cerita tentang bertahan dalam hubungan yang gak enak banget. Kalian pernah dengar lagu Tertawan Hati? Iya. Salah satunya terinspirasi dari lagu itu. Dan kalau gue pikir-pikir, itu tuh juga pernah gue alamin. Rasanya gue pernah ada dalam posisi itu, kurang lebih lah ya. Gue bertemu dengan laki-laki yang membuat gue suka waktu pertama kali ketemu. Berkali-kali ketemu bikin gue semakin suka sama dia. Tapi gue tahu kayaknya dia gak mungkin suka sama gue deh. Karena biasanya yang gue suka itu gak mungkin suka balik sama gue. Se-insecure itu gue. Rasa insecure itu menghilang saat doi itu memperkenalkan dirinya, namanya, dan dia ngedeketin gue. Ternyata gue sekarang sadar kalau gue tuh gak boleh se-insecure itu. Gue gak boleh ngerasa serendah diri itu. Soalnya gue tuh berharga. Gue wajar mendapatkan laki-laki yang gue suka. Dan rasa tidak percaya diri gue gak boleh membuat gue stuck di situ-situ aja. Gue yang malu-malu akhirnya berani membuka diri. Mencoba membuka hati untuk membiarkan dia masuk. Apakah dia laki-laki yang cocok atau enggak sama aku. Seiring berjalannya waktu, dia menunjukkan tanda-tanda kalau dia tuh kayak biasa-biasa aja sama aku. Gak ada sama sekali hal yang bisa membuat aku berpikir kalau dia tuh serius ingin ke jenjang berikutnya. Seperti misalkan orang pacaran, ya tujuannya nikah. Kalau dia tuh kayak diem, paling ngajak jalan, nganter pulang ke rumah, udah gitu-gitu aja. Hampir 1 tahunan gue rasain kayak gitu. Beberapa kali dia ngomong soal target dia nikah di umur 30 tahunan. Gue awal-awal denger itu kayak biasa aja. Paling dia mau nikahnya sama cewek lain, katanya kayak gitu. Gue kan sempet dengar kalau laki-laki itu dia kemungkinan besar tidak akan menikah dengan wanita yang dicintainya, tapi dia akan menikah dengan wanita yang ada yang dia temui saat dia sudah siap. Karena tidak semua wanita yang dicintainya bisa dia miliki, ya kan? Karena cewek itu gak bisa nunggu saat cowok itu udah siap buat nikah. Ternyata sampai sekarang gue udah berjalan 1 tahun lebih, gue ngelihat nih, oh ternyata walaupun kisah cinta gue ini kayak slow banget tuh ya jalannya, pasti loh dia tuh memberikan harapan yang besar kalau ingin segera melangsungkan pernikahan sama gue. Gue rada-rada kaget sih, padahal gue tuh gak berani banyak ngomong ya, karena dia tuh bukan orang yang mudah terbuka sebenarnya. Tapi karena usaha gue yang perlahan-lahan membuka, mengorek sedikit demi sedikit tentang kehidupannya, gue tuh nemuin kliknya gue sama dia tuh di mana. Karena dia tuh orangnya cuek banget, jadi gue tuh nyari cara gimana gue bisa ngobrol banyak tentang dia, banyak buka topik pembicaraan tentang dia. Karena jujur
Dia ini bukan laki-laki yang suka banyak omong, humoris tuh enggak banget. Dia tuh cuek, diem, ngomong tuh yang pasti-pasti aja, yang emang penting. Kalau cuma ngabarin makan atau udah tidur, nggak akan lah. Awalnya gue sama dia tuh agak sulit sih ngelewatin ini, karena gue terbiasa sama cowok dulunya tuh 24/7. Tahu kan ya gimana rasanya gue langsung dihadapkan dengan cowok yang secuek ini. Di 5 bulan pertama gue pacaran sama dia tuh kayak berat banget, sampai gue tuh sering banget mikirin buat putus untuk mengakhiri semuanya, karena gue tidak ada melihat sama sekali dan merasakan kalau dia tuh benar-benar sungguh ingin bersama gue selamanya. Orangnya tertutup banget, susah buat dibuka, dikorek-korek. Kayak dia tuh punya masa lalu yang ribet dan agak sensi kalau gue bahas. Sering banget gue berpikir untuk mundur, tidak melanjutkan. Tapi kembali lagi, karena dia adalah laki-laki yang saat ini sedang bersama gue, yang saat ini menjadi pasangan aku. Aku berpikir, aku udah gak mau nyari yang lain lagi. Aku harus mengakhiri ini di saat aku benar-benar menemukan alasan yang tepat untuk mengakhiri. Bukan cuma sekedar aku bosan, ataupun karena laki-lakinya yang cuma karena cuek. Aku gak bisa kayak gitu. Kalau untuk masalah waktu, aku sama dia tuh udah dewasa, jadi gak perlu memikirkan hal itu. Kalau dari dulu, aku itu memutuskan hubungan karena laki-lakinya yang tidak tegas, makanya aku tinggalin. Omongannya juga gak jelas. Tapi sekarang aku berusaha berpikir, dia pasangan aku, dia yang saat ini sama aku, ya udah aku akan bertahan sama dia. Kecuali dia selingkuh, aku akan ninggalin, itu aja. Sampai detik ini sebenarnya dia itu tidak membuat aku benar-benar gila sama dia. Aku hanya sampai di titik suka, tapi tidak terlalu berlebihan seperti di awal-awal aku mencintainya. Aku bertemu sama dia, tapi aku lebih nyaman yang sekarang. Aku lebih bisa mengontrol diriku, tidak begitu mencintai seorang sampai tidak memperdulikan diriku sendiri. Hal-hal yang kayak gini nih yang paling aku tunggu sebenarnya. Kayaknya salah satu momen percintaan yang banyak banget memberikan pelajaran untuk aku ke depannya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan seseorang hanya karena laki-laki itu tidak terlihat pasti di awal hubungan. Dan juga jangan pernah berpikir untuk meninggalkan seseorang selama dia itu adalah orang yang setia. Karena laki-laki yang setia itu susah untuk didapatkan. Sebenarnya laki-laki itu gampang kok untuk diatur. Asalkan kamu tuh jangan menunjukkan kalau kamu tuh ingin mengatur dia, ingin mengendalikan dia, ingin mengarahkan dia. No. Coba kamu menjadi diri kamu sendiri. Apa yang dia lakukan, coba lakukan juga. Jangan terlalu keras dengan apa yang kamu punya. Kamu tuh kayak gini loh, kayak gitu loh. Seolah-olah kamu tuh berpikir apa yang kamu lakukan itu yang terbaik buat dia. Enggak. Cobalah menjadi teman untuk dia dulu. Jangan langsung seperti ibunya yang memberikan saran, kamu tuh gak boleh gini, gak boleh gitu. No. Kebanyakan laki-laki tuh gak suka terlalu diatur. Jadi cobalah masuki dunianya dulu, berteman dengan teman-temannya. Nanti kamu akan menemukan alasan kenapa kamu bisa bertahan sama dia, atau kamu memutuskan untuk pergi dari hubungan itu. Kalau kamu mau ngatur laki-laki, kamu coba lihat apa alasan dia melakukan sesuatu yang kamu pikir itu tidak baik buat dia. Coba kamu cari pengertiannya,
cara ngomong yang baik, gimana sih laki-laki tuh biar bisa nurut. Kalau kamu udah tahu, kamu akan sangat mudah mengatakan bahwa itu tuh gak baik buat kamu. Bahkan cowok itu bisa ngerti ketika kamu marah dan menginginkan hal itu tidak diulanginya lagi. Bertahanlah buat kalian-kalian yang masih berurusan dengan hubungan yang toksik. Jangan berpikir untuk ninggalin hubungan kalian, mengakhiri. Karena kalian gak akan tahu gimana seseorang itu ke depannya. Hati manusia itu gak bisa ditebak. Dan masa depan manusia itu juga gak ada yang tahu, ya kan? Mungkin itu aja dari gue, Rika. Sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.